Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Hyuni, NIM 60200123011. Saya merupakan kelompok 11. Di sini saya membuat sistem absensi. Jadi, adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan tentang alur atau eh, penjelasan tentang program saya. Selanjutnya itu ada case satu yang dimana case satu ini merupakan menu untuk absensi mahasiswa di mata kuliah. Jadi di sini itu dia akan menampilkan daftar mata kuliah. Baru foreign course as key course. Di sini dia foreign ini merupakan iterasi untuk daftar mata kuliah dan K plus satu yang di sini dia akan memberikan nomor urut dan course get course name yang artinya dia akan memanggil eh, nama mata kuliah. Baru pilih satu count value course yang artinya di sini kita diminta untuk melakukan penginputan satu hingga jumlah mata kuliah. Selanjutnya ada if is numeric yang artinya apakah inputan yang digunakan itu merupakan angka dan eh, ha- harus lebih besar sama dengan satu yang artinya penginputan itu dimulai dari satu hingga jumlah mata kuliah. Baru dollar cost sama dengan dollar cost voice min satu. Seperti yang kita ketahui bahwa indeks itu dimulai dari satu, namun penginputannya dimulai dari satu. Jadi di sini eh, di, di sini terdapat pengurangan angka satu sehingga pemanggilan sesuai dengan indeks. Baru ada masukkan kelas yang di sini kita diminta untuk masukkan kelas satu hingga kelas B. Baru di sini ada if jika kelas jika kelas tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan pesan error bahwa kelas tidak ditemukan. Selanjutnya ada masukkan tanggal absensi. Di sini kita memberikan format YYMMDD. Selanjutnya ada status option, yang dimana terdiri dari 4 kondisi, yaitu hadir, tidak hadir, sakit, dan izin. Selanjutnya ada forens, class get student. Di sini dia akan menampilkan apakah get name apakah get name itu dia memanggil nama dari student, baru get ID yaitu memanggil ID student. Baru course name. Di sini itu memanggil nama dari mata kuliah. Selanjutnya ada if array kexist yang menampilkan pilihan tidak valid atau status absensi ketidakhadiran. Yang artinya itu jika kita menampilkan atau menginput data satu 2 3 atau 4 atau selain angka satu 2 3 4 itu, maka secara otomatis status yang akan diinput adalah tidak hadir. Jadi semisal kita tidak menginput apapun, maka secara otomatis statusnya akan secara default muncul tidak hadir. Selanjutnya di sini ada absensi berhasil dicetak untuk kelas di mata kuliah yang artinya jika semua syarat-syarat di atas terpenuhi, maka dia akan menampilkan absensi berhasil dicatat untuk kelas di mata kuliah pada tanggal. Namun, jika terdapat kesalahan penginputan, maka akan menampilkan blok kode ini bahwa pilihan mata kuliah tidak valid. Di sini tuh ada case 3, di mana dalam case 3 ini akan melaporkan absensi berdasarkan daftar mata kuliah. Lalu di sini ada forens yang merupakan literasi dari daftar mata kuliah, baru ada K plus satu yang artinya dia akan menambahkan nomor urut dimulai dari angka satu, baru course get course name yang artinya dia akan memanggil fungsi get course name atau nama mata kuliah. Baru di sini ada pilih satu count course yang artinya
kita akan diminta untuk memasukkan penginputan dimulai dari satu hingga jumlah dari daftar mata kuliah atau hingga jumlah mata kuliah. Lalu ada if is numerik yang artinya di sini tuh ada pengecekan jika jika apakah eh, yang kita inputkan itu merupakan angka dan lebih besar sama dengan satu dan lebih kecil sama dengan jumlah dari mata kuliah. Jika benar, maka akan menjalankan dollar cost yang dikurangi dengan satu, yang artinya dia akan memanggil sesuai dengan penginputan, namun kan array dimulai dari nol, sehingga harus dikurangi dengan satu. Namun jika kondisi ini bernilai false, maka akan menjalankan kode else, yaitu pilihan mata kuliah tidak valid. Selanjutnya ada echo masukkan kelas, yaitu kelas 1 hingga kelas B. Selanjutnya ada blok kode try, yang dimana dalam blok kode try ini akan memanggil function display course attendance dalam objek atau kelas attend system. Selanjutnya ada blok kode catch, yang dimana dalam blok kode catch ini akan menampilkan echo terjadi kesalahan, yang dimana apabila dalam blok kode try ini terjadi kesalahan, maka akan tereksekusi blok kode catch ini. Selanjutnya ada case 4, di mana dalam case 4 ini menampilkan daftar mata kuliah dan dosen. Baru ada forest course. Di sini merupakan mengiterasi setiap objek mata kuliah dalam array courses. Selanjutnya ada if courses instead of course. Di sini dia mengecek apakah objek course ini benar-benar diinstansiasi dari kelas course. Lalu ada dollar teacher course get teacher. Dan di sini dia akan memanggil metode get teacher dalam objek course. Selanjutnya ada teacher name. Di sini dalam blok kode ini merupakan kode yang mengatakan bahwa jika objek teacher ini ada, jika objek teacher ini ada, maka nama dosen akan diambil menggunakan get name. Namun, jika objek itu tidak ada, maka akan menampilkan pesan error bahwa data tidak valid untuk mata kuliah. Selanjutnya ada case 5, yang dimana dalam case ini 5 ini menampilkan daftar nama mahasiswa berdasarkan kelas. Di sini ada echo yang artinya dia akan menampilkan di layar daftar nama mahasiswa berdasarkan kelas. Baru echo kelas 1 yang artinya dia akan menampilkan di layar string kelas 1. Dan slash n ini artinya dia akan menambahkan baris baru. Lalu ada forens kelas 1 get student as student, yang artinya forens ini adalah iterasi melalui setiap elemen dalam array atau objek yang dapat diiterasi. Sedangkan kelas 1 get student adalah memanggil metode get student dari objek kelas 1. Metode ini diharapkan dapat mengembalikan daftar mahasiswa. Selanjutnya ada as student, yang artinya setiap elemen dalam daftar mahasiswa tersebut akan disimpan dalam variabel student. Begitupun sampai echo kelas B. Selanjutnya itu ada case 6, yang dimana berisi menu untuk absensi dosen.
Yang pertama itu ada echo. Di sini itu akan menampilkan di layar string berupa daftar mata kuliah. Baru ada forense. Forense ini merupakan suatu iterasi yang akan menyimpan daftar mata kuliah. Baru di sini tuh ada echo K plus 1, yang artinya dia akan memberikan nomor urut mulai dari 1. Baru course, get course name, yang artinya dia akan memanggil metode get course name pada objek course. Selanjutnya ada echo pilih satu count value course, artinya kita akan diperintahkan untuk menginput pilihan satu hingga jumlah mata kuliah. Selanjutnya ada if is numeric value, yang artinya di sini dia itu akan mengecek apakah inputan yang kita lakukan berupa angka dan lebih besar dari satu dan lebih kecil sama dengan count courses. Ya, jika iya, maka dia akan mengeksekusi program course course choice min satu, yang artinya dia akan menampilkan sesuai dengan inputan yang dilakukan oleh pengguna. Namun array itu kan dimulai dari satu, dimulai dari nol. Dengan ini di sini itu kita kurang min satu. Selanjutnya ada course name. Di sini dia akan memanggil nama mata kuliah dengan get teacher dalam objek course. Lalu if jika tidak menemukan teacher, maka dia akan menampilkan dosen untuk mata kuliah tidak ditemukan. Selanjutnya itu di sini ada echo masukkan tanggal absensi sesuai dengan format. Lalu ada status opsi yang dimana terdiri dari 4, yaitu hadir, tidak hadir, sakit, dan izin. Lalu ada echo yang akan menampilkan nama dosen beserta nama mata kuliahnya serta tanggalnya dengan kondisi apakah hadir, tidak hadir, sakit, dan izin. Lalu di sini tuh ada suatu pengkondisian atau ada suatu pengkondisian di mana semisal ketika kita tidak memasukkan di antara keempat pilihan ini, semisal kita masukkan 5, maka secara otomatis status yang akan diinput adalah tidak hadir, atau di saat kita tidak melakukan penginputan maka akan menghadirkan tampilan tidak hadir. Selanjutnya ada Eho absensi berhasil dicatat untuk dosen. Di sini itu dia akan memanggil metode mark teacher attendance dalam objek attendance system. Selanjutnya ada else, Eho pilihan mata kuliah tidak valid. Ya, Eho Eho ini akan ditampilkan jika kondisi if-nya tidak dijalankan. Ya, ada case 7 di mana dalam case 7 itu dia merupakan menu menambahkan data, menambahkan atau mengedit jadwal kehadiran. Di mana ada dua menu dalamnya, yaitu tambah jadwal baru dengan edit jadwal yang sudah ada. Apabila kita memilih opsi satu, maka akan menampilkan string masukkan nama kelas, masukkan hari, dan masukkan jam. Setelah kita menginput masukan ini, maka akan eh, dimasukkan ke dalam array jadwal kehadiran. Setelah itu akan menampilkan echo jadwal berhasil ditambahkan. Selanjutnya ada echo daftar jadwal kehadiran, yang artinya dia akan menampilkan string di layar yang berisi daftar jadwal kehadiran. Baru forense jadwal kehadiran. Di sini tuh forense itu merupakan iterasi di mana akan menampilkan kelas, hari, jam berdasarkan urutan.
Selanjutnya, apabila kita memilih memilih opsi 2, di sini itu terjadi pengecekan yang dimana dia cek dulu apakah jadwal kehadiran itu atau apakah jadwal kehadiran itu kosong. Jika iya, maka akan menampilkan string tidak ada jadwal yang tersedia untuk diedit. Namun, apabila ada, maka akan menampilkan pilih jadwal yang ingin diubah satu hingga count value yang artinya pilih pilihan nomor satu hingga jumlah maksimal jadwal kehadiran. Selanjutnya ada foreign jadwal kehadiran as index jadwal. Di sini itu dia akan menampilkan jadwal kehadiran yang telah diubah berdasarkan indeks yang dimulai dari satu. Maksudnya itu indeks itu kan dimulai dari nol, tapi di sini kan ditambah dengan satu, yang artinya dia akan memulai dari satu. Selanjutnya ada indeks lebih besar sama dengan nol dan indeks lebih kecil jadwal kehadiran. Ia akan menampilkan jadwal yang dipilih, masukkan nama kelas baru. Baru setelah itu masukkan hari baru dan masukkan jam baru. Yang artinya ini dia akan mengganti jadwal yang sebelumnya dengan jadwal yang baru dengan memasukkan beberapa data. Setelah itu, setelah memasukkan data-data ini, maka dia akan memasukkannya ke dalam array jadwal kehadiran yang dimana berisi kelas, hari, dan jam. Selanjutnya, ada echo. Di echo ini akan menampilkan string di layar berupa jadwal berhasil diperbaharui. Baru ada echo lagi yang berisi daftar jadwal kehadiran. Maksud dari echo ini akan menampilkan perubahan dari jadwal dengan format kelas, hari, jam. Selanjutnya ada else, pilihan tidak valid yang artinya ketika kita tidak memilih ketika kita tidak memilih di antara satu hingga eh, count jadwal kehadiran, maka akan menjalankan blok else yang berisi pilihan tidak valid. Kalau else yang selanjutnya itu kan dalam case 7 itu terdiri dua menu yaitu satu dengan dua. Namun apabila kita tidak memilih di antara dua nomor itu maka akan menjalankan echo yang berisi pilihan tidak valid. Selanjutnya itu ada case 8 di mana di sini itu merupakan menu untuk mengelola data izin dan cuti. Dalam case ini terdiri lagi dua menu yaitu tambah data izin atau cuti dan lihat data izin atau cuti. Yang pertama itu, jika kita memilih opsi satu, maka akan menampilkan string, masukkan nama mahasiswa, masukkan alasan izin cuti, masukkan tanggal mulai, serta masukkan tanggal selesai. Dan setiap hasil inputan ini akan dimasukkan ke dalam array live data dengan tampilan nama mahasiswa, alasan, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Setelah menampilkan, setelah memasukkan data itu, kemudian akan menampilkan data izin cuti berhasil ditambahkan. Selanjutnya ada else if, yang dimana apabila kita memilih opsi 2, maka akan menampilkan string data izin cuti mahasiswa. Di sini itu dia akan menghasilkan hasil dari data yang telah ditambahkan dengan format nama, alasan, dari tanggal mulai ke tanggal selesai. Selanjutnya, namun jika pemilihan tidak dilakukan atau selain nomor satu Selanjutnya atau itu nomor dua, kita maka dia akan akan menjalankan selanjutnya blok itu kode else kita yaitu pilihan akan tidak valid. Selanjutnya ada case 9, itu merupakan menu untuk keluar yang akan menampilkan terima kasih telah menggunakan sistem absensi. Selanjutnya ada blockage yang akan menangkap error dari blok kode dalam blok kode try.
Selanjutnya itu kita akan melakukan simulasi dalam sistem. Yang pertama itu kita run kode terlebih dahulu. Kemudian di sini ada menu, beberapa menu. Kita pilih menu satu. Lalu ada daftar mata kuliah. Kita pilih satu, pemrograman web. Formatnya itu tahun. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya dalam penjelasan kode, yaitu apabila kita tidak menginput apapun, maka dia otomatis akan memunculkan status tidak hadir. Selanjutnya, eh, saya katakan juga bahwa apabila kita menginput selain 1 sampai 4, dia juga akan otomatis menampilkan status tidak hadir. Jadi semisal kita masukkan angka 5, dia kan tidak hadir. Selanjutnya kita pilih eh, 2, di mana menu tampilan laporan absensi kelas. Kita pilih 2, kemudian kita pilih kelasnya, kelas B. Maka dia akan otomatis menampilkan laporan absensi pada tahun 2024 pada mata kuliah pemrograman web. Kemudian kita coba menampilkan laporan absensi mata kuliah. Kita pilih menu 3, di mana eh, di sini dalam menu 3 itu, setelah kita memilih menu 3, maka akan muncul daftar mata kuliah. Kemudian kita pilih satu, di mana pemrograman web. Kita pilih kelasnya, itu kelas B. Setelah itu, dia akan otomatis juga menampilkan absensi dari pemrograman web. Selanjutnya, kita ingin tahu mata kuliah apa saja yang ada dan siapa dosen pengampunya. Kita pilih menu 4. Maka dia otomatis akan menampilkan daftar mata kuliah dengan dosen. Selanjutnya, kita ingin tahu nama mahasiswa dari beberapa kelas. Kita pilih menu 5. Maka dia akan menampilkan nama-nama mahasiswa dari kelas 1 hingga B. Selanjutnya kita pilih menu 6, di mana dia itu melakukan absensi kepada dosen. Yang pertama itu kita pilih nomor 1. Kita masukkan tanggal 1. Maka hasil absensi telah dilakukan. Yang kita pilih lagi menu 7. Sini dalam menu 7 itu kita akan menambahkan atau mengedit jadwal kehadiran. Yang pertama itu kita tambahkan dulu. Kelasnya itu kelas B. Nin, jamnya bertan berapa? Baru dia setelah kita menambahkan data, maka dia akan menampilkan daftar jadwal kehadiran secara lengkap.
seperti format yang ada. Selanjutnya kita pilih lagi menu 8. Kita tambahkan data izin. Namanya siapa kelas 9. Terakhir itu kelas B namanya hmm, saya alasan sakit. Tanggal mulai 20, tanggal selesai 25. Maka dia akan, ini artinya tuh dia berhasil membuat eh, data untuk izin cuti. Selanjutnya kita lagi pilih 8. Kita lihat datanya. Ini dia hasilnya. Selanjutnya kita keluar. Pilih menu 9. Ini. Itulah tadi penjelasan kode hingga simulasi program dari sistem absensi yang saya buat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.